أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الكبير المتعال الواحد بلا مثال الموصوف بكل صفات الجلال والكمال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan Bapak RW, Bapak Dr. Andas Karmawan, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Mubarakah, serta guru kita Al-Ustadz Al-Haj Subhanul Fajri, serta Bapak Al-Ustadz Hasan Syadzili, dan para asatidzah lainnya, para sepuh lainnya, para hujjaj yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun kiranya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak sekalian. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Ya, insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qubul tamami kulli sulahwat rasul bi anna Allah yaftahu alina abwabal futuh abwabal ma'rifah bi jahi sarwal di'annan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli badal kiram. Sanif hadha kitab ila Syekh Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki wa ila Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin, setelah minggu kemarin kita bahas bahwa setiap apa yang datangnya dari Nabi itu wajiblah untuk diterima, untuk kita taslim, menyerahkan kebenarannya sepenuhnya kepada Nabi, sebagaimana Syekh Al-Allamah Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awamnya mengatakan, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Meskipun kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa tidaklah apa yang tidak dikerjakan Nabi dan tidak pula dilarang oleh Nabi itu otomatis menjadi haram. Kita sudah bahas. Sekarang kita berlanjut pada bait nazam berikutnya. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Dan berimannya kita dengan hari akhir, dengan hari kiamat adalah wajib. Dan setiap kejadian yang dahsyat, yang menakjubkan pada hari tersebut pun wajib pula untuk diimani.
Kita sudah masuk hadirin pada masalah ini, yakni kepada pembagian ilmu tauhid pada bagian sam'iyat. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan pembagian tauhid, tapi yang dibagi adalah ilmu tauhid. Ini metode pembelajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tauhid nggak bisa dibagi. Tauhid itu sudah mengesakan, jadi nggak usah dibagi-bagi. Sehingga metode pembelajaran yang baru muncul abad ini, yaitu membagi tauhid menjadi 3, menjadi suatu pembelajaran akidah yang salah kaprah. Kenapa salah kaprah hadirin? Mereka membedakan antara uluhiyah dan rububiyah. Nanti satu lagi asma wa sifat. Sebab seorang yang rusak uluhiyah tentu rusak pula rububiyah. Yang rusak rububiyah rusak pula uluhiyah. Jadi tidak bisa dikatakan Abu Jahal musyrik tapi juga beriman, imani iman rububiyah. Nggak bisa. Jadi sekali kita bilang Abu Jahal itu musyrik, jangan dibilang dia beriman. Ya, bila kita dapat ayat, ya, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka, yakni orang musyrik, siapa yang mencipta langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Hadirin, ini jawaban kepepet, terdesak. Karena siapapun yang berakal, masih sehat, tidak gila, pasti mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab kalau Abu Jahal mengatakan Lata, Uzza, Manat, Hubal, diketawakan orang. Lata, Manat, ya, Uzza itu bergeser dikit aja dari tempatnya nggak bisa. Bagaimana menciptakan langit dan bumi? Itu patung-patung, itu berhala-berhala. Nah, jadi hadirin sekalian, jelas ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini merupakan kesesatan berfikir. Tapi tetap kita tidak mengkafirkan, yakni mereka yang menamakan dirinya Wahabi. Jadi yang memberikan nama Wahabi ini, yakni semacam Abdullah bin Bas sendiri senang kalau kelompoknya disebut Wahabi, karena mereka menganggap telah memurnikan akidah, padahal justru mengkeruhkan akidah umat. Makanya di negeri-negeri lain itu enggak berkembang paham Wahabi, bahkan menjadi ancaman bagi umat Islam saat ini. Dan tentu Allah menciptakan ulama-ulama yang selalu siap untuk menjawab fitnahan-fitnahan mereka. Nah, jadi hadirin, uluhiyah itu dari kata ilah. Kalau rububiyah dari kata rob. Uluhiyah dari kata ilah. Ilah itu Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Rob, Allah Tuhan yang mencipta, memelihara, mengatur alam semesta. Sama, ilah, rob sama. Nabi kalau menyebut ilah nggak usah diganti rob. Kalau sudah
disebut Rob, nggak usah disebut lagi ilah. Sebab kalau kita mengatakan ilahi, pasti Allah yang kita maksudkan. Kalau kita sebut Rabbi, pasti Allah yang kita maksudkan. Demikian. Jadi pembahasan dalam akidah ahli sunnah bukan uluhiyah rububiyah, tapi ilahiyat, yakni pembelajaran tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Sudah kita bahas. Kemudian nubuwat, pembahasan tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para nabi dan rasul. Kemudian, nah sekarang pembahasan kita sam'iyat, ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Sam'iyat, segala ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan keimanan, dengan akidah, yang bukan merupakan ranah akal maupun logika. Karena mutawatirnya Al-Quran dan sahihnya suatu hadis, wajib apa yang di Quran dan di hadis tersebut untuk diimani. Nah hadirin ya, ini jadi pembahasan adalah sam'iyat. Naam, dimana sam'iyat yang pertama di sini kita akan bahas tentang hari kiamat atau hari akhir. Hadirin, beriman kepada hari kiamat ini merupakan suatu hal yang wajib, fardu. Tidak beriman kepada hari akhir, kafir. Bahkan dari banyak hadis, Nabi hanya menyebut 2 saja masalah keimanan. Itu sudah mewakili 6 dari rukun iman. Kan Nabi sering sekali bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakifanna muwaqifat tuham. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak sekali itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah hadirin, cuma 2 disebut, kan rukun iman 6 ya. 2 ini sudah mewakili daripada yang 6 tadi ya. Nah, hari kiamat hadirin ini merupakan suatu keniscayaan. Secara logika, kalau kita mau pakai logika, sebab urusan di dunia belum selesai. Urusan di dunia belum selesai. Ada orang terzolimi, ada yang dirampas hartanya, haknya, kehormatannya. Ya, ada seorang yang betul-betul berupaya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Ada orang yang berusaha untuk menjadi orang jahat luar biasa, tidak beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan segala perintahnya. Kan belum selesai ini. Belum selesai. Ya. Kita lihat yakni segala bentuk kezaliman terjadi. Tentu ada kelak di suatu hari yang akan menjadikan adanya suatu balasan, ganjaran bagi siapa yang beriman dan beramal soleh dengan surga Jannatun Naim, yang musyrik, kafir, durhaka dan maksiat dengan neraka yang kekal selama-lamanya. Tuh hadirin ya.
Maka dalam beriman kepada hari akhir ini, di mana sebelum kiamat atau hari akhirat tersebut ada pula satu alam, satu tahapan kehidupan yang berada di antara keduanya, yang disebut dengan alam penantian, alam barzah atau alam kubur. Jadi kalau kita sebut alam kubur, alam barzah, alam penantian sama. Ya. Alam kubur bukan lobang kubur. Lobang kubur buat narok jasad kita. Alam kubur sebagai tempat bagi ruh kita. Ini hadirin, ya. Di mana alam barzah berbeda dengan alam dunia, berbeda pula dengan alam akhirat. Sebab tiap-tiap alam yang Allah ciptakan punya spesifik karakteristik yang berbeda satu sama lain. Ketika di alam kandungan, alam rahim, sempitnya luar biasa. Kita makan pun dengan tali pusar. Itu di alam kandungan. Keluar kita sekarang, alam dunia, agak legaan. Ini alam dunia luasnya seperti ini, masih kalah dengan alam barzah. Bahkan jauh lebih besar lagi alam akhirat. Nah, demikian hadirin, ya. Alam dunia kita mulai makan pakai mulut. Di alam dunia nih. Ya. Nanti alam barzah, alam kubur, makanan kita bukan gado-gado lagi, bukan. Atau kita taruh kopi pahit sama lisong di pojokan. Bukan. Itu bukan makanannya mereka yang berada di barzah. Tapi panjatkanlah doa, kirimkanlah hadiah pahala untuk mereka yang berada di alam barzah. Itu hadirin, ya. Dimana di barzah kita wajib meyakini pula adanya pertanyaan kubur dari munkar wa nakir. Makanya hadis tentang pertanyaan kubur, 7 langkah pengantar jenazah pulang, datanglah malaikat munkar wa nakir. Jangan letterlek mahaminnya. Karena maknanya adalah seumpama jarak masa waktu pulangnya para pengantar jenazah ke rumah selama masa itu, maka munkar wa nakir pun datang bertanya. Sebab kalau difahami letterlek hadirin, pulangnya 7 langkah para pengantar, kalau letterlek kita fahamin, berarti orang yang dimakan macan, tenggelam di lautan, yang serang di pepohonan, nggak ditanya berarti. Kan dia nggak diantar ke kubur. Nah, nggak seperti itu maknanya. Jadi selama masa ya yang demikian tadi. Nah, bagaimana nanti pertanyaannya diantaranya marrabbuka, wa man nabiyuka, ya, wa ma ikhwanuka, dan seterusnya. Ini pertanyaan munkar wa nakir. Jawabnya hadirin bukan menghafal dari sekarang. Saat jawabannya kan kita udah tahu, kita apalin aja. Ntar kita bisa jawab. Bukan. Yang dapat menjawab adalah mereka yang baik, lurus, bersih iman dan amal solehnya.
Meskipun orang Arab, kalau dia kafir, ahli maksiat, nggak bisa jawab. Meskipun dia ngerti, dia faham bahasa Arab. Nih hadirin ya, kita bukan orang Arab, tapi kita akidah kita bersih, ibadah kita betul-betul kita usahakan, insya Allah bisa Allah jadikan. Sebab ini bukan ranah logika, ini sam'iyat, bukan ranah logika. Jangan berpikir tentang alam barzah, alam akhirat dengan akal, tidak akan sampai hadirin, karena ini bukan ranah logika. Ketika akal tak dapat menjangkau, maka disitulah keimanan berperan. Ya, maka disitulah keimanan berperan. Kalau kita mau paksain, nggak bisa tetap. Pakainya iman, bukan pakai akal. Sebab akal Allah ciptakan terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jangankan yang metafisika, yang materi, yang fisika saja hadirin, ini masih belum terjawab hakikat keilmuannya. Saya sering sampaikan, setelah ditemukan teori the black holes, ternyata hakikat tentang alam raya baru terungkap 3%. Masya Allah, 97%-nya lagi masih gelap, belum terungkap, baru 3% ini. Jadi jelas ya. Nah, di alam barzah kelak nanti hadirin, ada nikmat, ada siksa. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, Nabi berdoa di dalam sholatnya, yakni ketika sesaat hendak keluar dari sholat, yakni salam, ketika mau salam, Nabi doanya ini hadis sahih Bukhari. Jadi bagus sekali kalau antum mengamalkan ini hadis. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min azabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Min azabil qabri berarti di barzah ada azab kubur. Nah, hadisnya sahih Bukhari. Hadirin ya, ada azab kubur, tentu ada nikmat kubur. Tentu ada nikmat kubur. Nah, kemudian hadirin, setelah alam kubur ada kebangkitan dari alam kubur. Ini bangkit dari alam kubur hadirin, ini orang-orang kafir nggak percaya. Sebab orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, itu pemahaman mereka, kalau orang udah mati, udah jadi tanah lagi, udah hancur tulang belulang, udah selesai. Ya, mereka mengatakan, ya, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang udah hancur? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Nabi diperintahkan, katakan wahai Nabi, yang menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur tersebut adalah yang menciptakannya pertama kali. Dulu kita belum ada, dicipta Allah jadi ada. Bagaimana dikatakan mustahil ketika kita punah jasad kemudian tidak bisa diciptakan kembali? Dulu aja nggak ada bisa, apalagi pernah ada, begitu. Ya, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, alam kubur bukan alam kematian.
Alam kubur bukan alam kematian. Alam kubur alam kehidupan. Dibangkitkannya kita hadirin, ini tersebab Allah ciptakan kembali jasad utuh berserta ruh. Sebab ruh ini tidak mati. Ruh kita tidak mengalami kematian sejak Allah ciptakan. Ruh kita hidup. Kalau ruh disebut mati, apa fungsinya azab dan nikmat kubur? Ruh mati, jasad hancur. Terus yang disiksa apaan? Terus yang disiksa apaan? Ruh hidup. Ruh hidup. Kalau Nabi jangankan ruh, jasad-jasadnya Allah pelihara. Sebab innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsada anbiya'ihi. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah, mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabinya. Nah hadirin, ruh itu hidup hadirin. Maka amalan kita, sering saya sampaikan, ini dibawa oleh malaikat, diperlihatkan kepada kerabat kita yang masih ada di alam, yang sudah berada di alam barzah. Maka kata Nabi dalam satu hadis dengan isnad yang sahih, jalur periwayatan yang sahih, Nabi bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabshiru bih wa in kana ghaira dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Sesungguhnya amalan kalian diperlihatkan kepada kerabat keluarga kalian yang telah berada di alam barzah. Ini kita ngumpul ngaji nih, dibawa sama malaikat, kasih unjuk. Adalah kepada taklim, lagi pada ibadah, beramal soleh. Itu keluarga kita hadirin, kalau lihat kita sekarang lagi mengerjakan kebaikan, istabsyaru bih. Senang keluarga kita yang di barzah. Ibu kita, kakek kita, semuanya leluhur-leluhur kita. Tapi bila mana saat ini ada orang yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, leluhurnya yang merupakan orang-orang soleh pun berdoa. Bisa doa hadirin. Yang disebut terputus amal nggak tercatat di kitab amalan, tapi manfaat untuk orang yang masih hidup di alam dunia. Apa doa mereka? Kata Nabi, qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan kau matikan, wafatkan anak turunanku sampai engkau berikan hidayah, sampai engkau berikan petunjuk sebagaimana kau telah memberi petunjuk kepada kami. Itu mereka yang barzahnya raudhah min riyadil jannah. Ya tapi kalau barzahnya yang hufrah min hufari niron, salah satu jurang neraka, jangankan doa, istirahat sebentar aja nggak dikasih sama malaikat. Kenapa? Karena setiap harinya mengalami siksa kubur. Na'udzubillah. Jadi yang raudhah min riyadil jannah inilah yang bisa berdoa untuk kita. Ini hadirin. Jadi kita lanjutkan di sini ya, dibangkitkannya kelak nanti. Maka dalam yakni kebangkitan nanti, ayat Al-Quran dalam surah Yasin ada disebut. Ini ungkapannya orang kafir yang Allah firmankan di dalam Al-Quran saat mereka dibangkitkan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana, celaka kami. Man ba'athana, siapa membangkitkan kami? Min marqadina, dari tempat tidur ini, maksudnya dari alam kubur ini, dari alam barzah ini. Karena kelak nanti dibangkitkan utuh sampai sidik jari kita
pun tak tertukar. Nah hadirin, ya wailana man ba'atsani min marqadina. Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Makanya ini apa yang telah dijanjikan Ar-Rahman, apa yang telah dijanjikan Allah, dan benarlah para rasul, para utusan. Jadi hadirin, dalam ayat tersebut ada saktah, jangan diwasol, berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Saktah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jangan nafas, ada berhenti. Fungsinya membedakan ungkapan orang kafir dan jawaban malaikat. Demikian. Kemudian hadirin, yang pertama ketika yakni dibangkitkan, yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena beliau saat disiksa oleh Raja Namrud ditelanjangin, dilempar ke kobaran api, ya, sebagaimana hadis Nabi, awwalu man yuksa yaumal qiyamah Khalilullah alaihissalam. Orang yang pertama diberi pakaian adalah Khalilullah, gelar untuk Nabi Ibrahim, ya, Khalilullah alaihissalam. Nah, kemudian dikumpulkan hadirin ke suatu tempat yang disebut mauqif mahsyar. Mauqif atau mahsyar. Tak terbayangkan luas tempat tersebut. Kenapa? Sebab hadirin, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, siapa yang pernah hidup, Allah kumpulkan, Allah giring, berkumpul di tempat tersebut. Masya Allah. Ini mencekam luar biasa peristiwa mahsyar. Di tempat tersebut hadirin, telanjang kita semua nih, nggak pakai alas kaki, nggak ada pakaian sehelai pun, telanjang semua, ya. Dimana di tempat tersebut, mungkin kalau kita ngumpul kemarin 7 juta orang di Monas, pusing lihat orang banyak. Sekarang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan. Insya Allah. Allah memberi gambaran tentang hari tersebut, kengeriannya hadirin, di mana Allah firmankan, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak dan istrinya, karena masing-masing orang itu ada suatu urusan yang sangat mencemaskan, meresahkan jiwa, ya, takut luar biasa, kayak orang kebakaran, ya. Kadang-kadang dilupa, saking paniknya keluar nggak pakai baju, lagi mandi. Sering tuh kita dapeti gitu. Apalagi nanti di mahsyar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Nah, ketika luar biasanya cemas, udah nggak sanggup itu makhluk, entah berapa lama hadirin, entah ratusan tahun kita berkumpul, ya Allah, nggak sanggup nih. Akhirnya mereka pun, ya, yakni yang berkumpul tadi datang ke Nabi Adam. Nabi Adam mohon pada Allah, munajat pada Allah, minta pada Allah, percepat proses mahsyar. Nabi Adam merasa tidak pantas, merasa belum sebaik-baiknya waktu dakwah di dunia dulu, padahal beliau maksum, ya, tapi merasa. Nah,
Padahal beliau maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Ibadahnya, dakwahnya udah luar biasa para nabi. Nabi Nuh sama. Nabi Nuh ini dakwahnya hadirin 950 tahun. Dakwahnya capek itu di 950 tahun dakwah doang. Nabi Musa sama. Ya, sampai Nabi Allah Isa, sampai Nabi Muhammad SAW baru Nabi mengatakan analaha, akulah yang memiliki syafaat uzma tersebut. Maka Nabi sujud, memohon munajat, meminta kepada Allah. Maka dikatakan kepada Nabi, irfa ra'sak isfa tusyaffa, angkat kepalamu, mohonlah syafaat, kau kan diberi syafaat. Inilah hadirin apa yang menjadi maksud dari ayat yakni ke-79 dari surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka kita baca kalau habis azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alladhi wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Maqama mahmuda. Nah, maka fadilah dari doa setelah azan ini hadirin, syafaat kita peroleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpikir, lah ini wasilah. Kan orang sekarang sok ngerti akidah. Ini pengusung uluhiyah rububiyah hadirin, kaum Wahabi, ini sok ngerti akidah. Udah jangan pakai wasilah-wasilah, langsung aja ke Allah. Maksudnya, iya kalau doa mohon pada Allah, nggak usah ke ustadz, nggak usah ke syekh, nggak usah ke habib, nggak usah ke tuan guru, nggak usah. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Gitu kan hadirin? Minta aja. Ini ada gak yang berani minta pada Allah waktu di mahsyar? Ada gak yang berani? Ya Allah, ada gak yang berani? Nabi ada gak yang berani Nabi? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad. Ya ini wasilah. Lagi juga itu mereka datang ke Nabi bukan meyakini Nabi yang memutuskan, bukan Nabi yang berkehendak, bukan Nabi yang punya kuasa, bukan. Sama ketika kita datang ke seorang syekh, tuan guru, ya mohon doanya, yuk doa kita aminin. Kita nggak meyakini guru kita ini dapat berbuat sebagaimana Allah. Musyrik yang begitu. Kan kita datang ke guru untuk dimintai doa. Guru kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya ini wasilah. Masa nggak boleh wasilahan? Nah, maka tawasul sering tiap taklim kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabb, artinya apa tuh? Wahai Tuhanku. Jadi mintanya sama siapa? Allah. Sama Wahabi dikafir-kafirin kita, musyrik katanya. Baca ya Rabbi bil Mustafa. Musyrik, naudzubillah min. Musyriknya di mana? Sebab pakai wasilah. Lah itu kafir semua dong orang di mahsyar. Pakai ke Nabi segala. Nah, apa mereka belum pernah dengar ini hadis tentang masalah mahsyar? Hadisnya sahih itu. Banyak sekali riwayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah penting hadirin. Ya, siapapun kita ini Ahlus Sunnah, kalau kita datang ke dokter, kita meyakini dokter ini nggak punya kemampuan, kekuasaan dan kehendak, nggak punya. Dokter cuma sekedar jadi sabab di mana Allah beri dia pengetahuan karena dia belajar rajin, kemudian bisa meramu obat dan sebagainya. Adapun
Ketika diminumkan obat kepada kita, sembuhnya kita pun dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, bukan dokter. Dokter cuma jadi sebab doang. Yang menciptakan sebab siapa? Allah. Allah jadikan sebab, begitu. Ini akidah ini. Jadi kalau orang yang nggak mau wasilah-wasilahan dikatakan kafir, besok-besok kalau ke dokter cegat, hadirin. Mau kemana pak? Mau ke dokter. Nggak boleh pak. Musyrik percaya sama dokter. Saya mau ke dokter, saya sakit. Kemarin bapak saya ke ustadz, nggak boleh. Sama kan, ya kan kita ikut, kita kan meyakini ya dokter tidak punya kuasa dan kehendak. Sama sahabat sering datang ke Nabi minta doa seperti itu, hadirin. Ya, sahabat meyakini Nabi ini nggak punya kehendak, nggak punya kuasa. Yang punya kehendak dan kuasa adalah Allah. Siapa yang meyakini beda dengan ini, musyrik dengan nyata. Nah, seperti itulah, ya. Jadi nggak ada yang dapat memberikan taksir, pengaruh kecuali Allah, kuasa dan kehendaknya. Silakan, tanya jawab, silakan. Baik, alhamdulillah. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk hari ini cukup 2 penanya. Silahkan. Al Ustadz Abdurrahman Al Batawi. Silahkan Ustadz Abdurrahman Al Batawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Kalau afiat itu maknanya sehat. Kalau sehat umumnya kaitannya, korelasinya adalah jasad. Kalau ruh itu yakni bahasanya bukan afiat tapi tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Nafas dalam makna ruh. Diri kita ada jasmani, ada ruhani. Ruhani kita itu sebenarnya di awal sudah disebut salamatan fid din. Salamatan fid din. Yang namanya agama intinya apa? Ruhani. Agama itu intinya adalah ruhani. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Makanan rohani adalah makanan rohani itu kajian-kajian agama. Salamatan fid din. Ya, silakan yang lain. Nah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur Pak. Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ada innamal a'malu bin niyat. Ini ada hadis sahih, innamal a'malu bil khawatim. Amalan dilihat akhirnya. Sekarang ini akhir hidup kita nih. Kalau besok kita masih hidup, besok akhir hidup kita. Kalau lusa kita masih hidup, lusa akhir hidup kita. Kenapa Pak? Karena ada hadis yang ini ya justru keniscayaan. Tapi yang kita khawatirkan ada hadis yang bunyinya begini Pak. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainah illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi ahmali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amal ahli surga hingga jarak dia dengan surga tidak bukan melainkan sehasta, dekat sekali dengan surga.
kemudian melampaui akan kitab amalannya, di hari akhirnya diamalkan amalan ahli neraka, masuklah ia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita bersyukur Pak, masa tua kita ternyata kita adanya di masjid. Ternyata kita tidak meninggalkan salat jamaah. Kenapa? Ternyata kita nyaman mendengarkan taklim. Ini nikmat udah paling besar ini. Ini udah paling besar. Jadi kalau usia ditutup, dipenuhi dengan amalan kebajikan, tanda kelak nanti akhir hidupnya adalah husnul khatimah. Yang penting akhir. Kalau dari muda rajin sholat, udah tuanya malah jauh dari Allah. Sholat nggak sempet, ngeluh, nggak terima takdir, kesel aja dengan kehidupan, zikir pun udah nggak pernah, udah habis yang begitu. Nah kita bersyukur ini nikmat luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Sebab Pak, kita dapat mengatakan dosa itu apa yang kita lihat. Bukan Pak. Dosa itu yang lebih dahsyat lagi yang terselip di dalam hati. Nih, yang di hati ini, ya Allah. Ketika ada seseorang bisa ibadat, kemudian dia merasa ini namanya apa nih? Mendongak. Bangga dengan amal. Kayaknya nggak ada yang lebih soleh nih di kampung ini kecuali saya. Ini akhirnya keluar dari masjid, sifat iblis dia dapati. Na'udzubillah, ya Allah. Jadi seorang yang rahmatan lil alamin, demikian Pak, dia keluar dari masjid, majlis, dia bersyukur. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap manusia punya salah, punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah yang bertaubat. Ada ayat Quran, in tajtanibu kaba'ira itsmi ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Tuh. Kalau kita udah jauhi dosa besar, dari apa yang dilarang Allah, di hari akhir kita ini tobat dengan benar-benar nasuha, nanti Allah ganti Pak keburukan dengan kebaikan. Sampai dalam banyak hadis disebut, kita lihat kitab amalan kita yang buruk-buruk udah dihapus sama malaikat. Bahkan malaikat pencatat dijadikan lupa oleh Allah. Subhanallah. Itu taubatan nasuha. Tapi betul-betul taubat, tekad nggak kembali kepada dosa yang sama. Nah yang ada kebaikan semua jadi. Nah, tapi kendati pun demikian, tetap kita wajib bergantung pada Allah. Ya Allah, ya Allah, harus merasa takut. Jangan sampai nikmat saat seperti sekarang dicabut Allah. Kan nggak mustahil. Besok kita jauh lagi dari masjid. Nggak mustahil. Nah makanya ya Allah, jangan cabut nikmat yang seperti ini ya Allah, ya Allah. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi ungkapan Sayyidina Ali, ya man ada thumma atada thumma aqtaraf thumma awa thumma intaha thumma aqtaraf abshir biqaulillahi fi ayati iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kata Sayyidina Ali, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka meninggalkan dosa, niscaya Allah hapus segala apa yang telah lalu, ampuni. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penerima Taubat. Nggak ada sifat nama-nama wajib bagi nama-nama Allah nih. Allah tidak mau menerima taubat, nggak ada. Allah Tawwab, Ghafur, Rahman, Rahim. Nah, enggak. Allah enggak pendendam. Tapi Allah Maha membalas, Maha
membalas. Kalau udah sombong, merasa aman dari siksa Allah, kena. Kok kita kan ya Allah. Nah, ya. Baik, kita tutup dengan doa ya. Kita baca bersama-sama doa ini. Ya Rabbana tarafna kali. Enggak usah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin atainahu aw hamamnahu bihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salli ala habibika wa khalilika wa safika Sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim waqdi hajatina waqbal da'awatina wa'ajjal bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu illa al-islam sata'tu taufiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib hadana Allah wa yakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.